Aku berniat memberikan kejutan kepada suamiku tentang kehamilanku, tapi malah melihatnya selingkuh dengan rekan kerjanya. Lihat yang aku lakukan selanjutnya. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Alina membuka jendela kamar dengan gerakan perlahan, membiarkan cahaya matahari masuk dan menghangatkan ruangan. Tirai putih yang setengah terbuka bergerak pelan tertiup angin, memunculkan aroma samar wangi bunga melati dari halaman depan. Di meja rias, sebuah cangkir teh yang mulai mendingin masih tersisa separuh, tanda ia sempat duduk sejenak sebelum kembali sibuk. Di dalam rumah yang sederhana namun tertata rapi itu, setiap sudut menyimpan cerita. Meja makan di ruang tengah masih menyisakan bekas sarapan, 2 piring, gelas, dan sisa roti panggang. Semua belum dibereskan karena Alina memilih memprioritaskan mengurus tanaman hias di teras sebelum matahari semakin tinggi. Baginya, menata dan menjaga rumah adalah bagian dari rasa cintanya pada keluarga. Galang, suaminya, masih duduk di sofa ruang tamu sambil merapikan dasi. Ia mengenakan kemeja biru muda yang baru disetrika semalam, padu dengan celana bahan abu-abu. Wajahnya terlihat segar, namun pandangannya fokus ke layar ponsel. Jemarinya sibuk mengetik pesan, entah untuk siapa. Sesekali ia tersenyum tipis, lalu meneguk kopi yang dibuatkan Alina. "Aku berangkat sebentar lagi," ucap Galang tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Alina yang baru masuk dari teras, sambil membawa gunting tanaman kecil di tangannya, mengangguk sambil tersenyum. "Sarapanmu sudah habis semua. Roti dan telurnya pas, kan?" Galang meletakkan ponselnya di meja, lalu memandang istrinya. "Enak, seperti biasa. Kamu tahu aku nggak bisa makan roti setengah matang, dan ini pas banget. Terima kasih, ya." Ucapan itu sederhana, tapi cukup membuat hati Alina hangat. Ia duduk di kursi di hadapan Galang, memperhatikan suaminya yang sibuk melipat jas dan memasukkannya ke tas kerja. Ada rasa bangga di hati Alina melihat Galang berpenampilan rapi dan profesional. Sejak awal pernikahan, ia selalu berusaha memastikan Galang bisa berangkat kerja dengan perasaan nyaman. "Jangan lupa makan siang, jangan cuma ngopi di kantor," pesan Alina sambil memperbaiki kerah kemeja suaminya. Galang mengangguk, lalu menatap jam tangannya. "Aku berangkat dulu. Sore nanti ada kemungkinan aku pulang agak malam. Ada rapat dengan klien." Kalimat itu terdengar biasa, tapi Alina sedikit mengerutkan kening. Ia ingin bertanya lebih lanjut, namun memilih untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Sebagai istri, ia berusaha memberi ruang untuk suaminya bekerja dengan tenang. Setelah Galang keluar rumah, Alina berdiri di teras dan memperhatikan punggung suaminya yang semakin menjauh. Ia melambaikan tangan sampai mobil itu hilang di ujung jalan. Begitu pintu pagar tertutup, ia menarik napas panjang, lalu kembali ke dalam rumah. Hari-harinya setelah Galang berangkat biasanya diisi dengan mengurus rumah, menyiapkan menu makan siang, dan sesekali mengerjakan pesanan kue dari tetangga. Sejak mereka menikah 2 tahun lalu, Alina memutuskan untuk tidak bekerja kantoran. Keputusan itu bukan karena dilarang, melainkan pilihan pribadi agar bisa fokus membangun rumah tangga yang ia impikan sejak lama. Ruang tamu yang kini sepi membuatnya bisa mendengar detik jam dinding dengan jelas. Di meja makan, piring bekas sarapan masih menunggu untuk dicuci. Ia membereskannya satu persatu sambil bersenandung kecil. Siang menjelang, matahari mulai terasa hangat di halaman belakang. Alina mengambil celemek, lalu mulai menyiapkan bahan untuk makan siang. Sup ayam dengan jagung manis, tumis buncis, dan sambal terasi. Menu sederhana tapi menjadi favorit Galang. Saat memotong wortel, pikirannya melayang ke masa awal mereka bertemu. Dulu, Galang adalah seniornya di organisasi kampus. Mereka sering terlibat dalam kegiatan bersama, dan dari situlah hubungan mulai terjalin. Galang dikenal sebagai pria yang pandai berbicara, mudah bergaul, dan punya banyak teman. Sifat itulah yang membuat Alina merasa nyaman. Setelah lulus, mereka tetap berhubungan sampai akhirnya memutuskan menikah. Kenangan itu membuatnya tersenyum kecil sambil mengaduk sup di panci.
Ia merasa beruntung mendapatkan pasangan yang ia cintai dan yang juga mencintainya. Setidaknya, itulah yang ia yakini selama ini. Menjelang sore, Alina menyapu halaman depan. Beberapa tetangga yang lewat sempat menyapanya, dan ia membalas dengan ramah. Kehidupan di lingkungan itu tenang, tidak terlalu ramai namun cukup akrab. Alina merasa betah tinggal di rumah itu, apalagi dengan kebersamaan yang ia miliki bersama Galang. Waktu berlalu cepat, dan hari mulai beranjak malam. Galang belum pulang. Pesan singkat masuk ke ponsel Alina. Isinya singkat, "Masih di kantor, rapat belum selesai." Ia membalas dengan singkat juga, "Hati-hati, jangan lupa makan." Setelah itu, ia duduk di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Lampu ruang makan tetap menyala. Meja makan sudah rapi dengan hidangan yang masih hangat. Ia berharap Galang pulang sebelum makan malam menjadi dingin. Namun hingga jarum jam mendekati pukul 9, suara pintu pagar baru terdengar. Galang masuk dengan langkah agak cepat. Wajahnya terlihat sedikit lelah. "Maaf, rapatnya lama. Tadi juga sempat mampir antar teman pulang," ucapnya sambil melepas sepatu. Alina tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk, lalu mempersilakan suaminya makan. Sepanjang makan malam, pembicaraan mereka ringan saja, seputar pekerjaan Galang dan rencana akhir pekan. Tidak ada yang terlihat ganjil, dan Alina merasa semuanya berjalan seperti biasa. Namun entah mengapa, ada bagian di dalam dirinya yang mulai menangkap sesuatu yang berbeda. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Alina membuka mata. Suara ayam berkokok dari kejauhan bercampur dengan deru motor tetangga yang bersiap berangkat kerja. Ia mengangkat kepala dari bantal, melihat ke sisi ranjang yang kosong. Galang sudah bangun, entah sejak jam berapa. Dari dapur terdengar suara piring yang saling beradu. Alina tersenyum kecil, mengira suaminya sedang mencoba menyiapkan sarapan. Ia bangkit, melangkah pelan menuju dapur. Benar saja, Galang berdiri di dekat meja makan dengan setangkup roti yang baru dioles selai. "Kamu bangun pagi sekali," ucap Alina sambil mengambil celemek yang tergantung di dinding. Galang menoleh sebentar. "Iya, tadi kebangun lebih awal. Aku pikir sekalian nyiapin roti, biar kamu nggak repot." Alina tersenyum, tapi matanya menangkap hal kecil. Ponsel Galang tergeletak di meja. Layarnya menyala sebentar sebelum mati kembali. Ia hanya sempat melihat sekilas notifikasi yang muncul. Nama yang tidak ia kenal. Ia tidak berkata apa-apa. "Kalau gitu, aku bikin kopi." "Ya," ujarnya sambil berjalan kerak gelas. Mereka sarapan bersama dengan obrolan ringan. Galang menceritakan sedikit tentang pekerjaan di kantor, tentang proyek baru yang katanya cukup menantang. Alina mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali. Namun di sela-sela obrolan itu, ada momen singkat ketika Galang menerima pesan di ponselnya. Ia tidak membalas saat itu juga, hanya melirik, lalu mengembalikan ponsel ke saku. Setelah sarapan, Galang berpamitan berangkat lebih awal. "Hari ini aku ada meeting pagi-pagi. Kayaknya pulang agak malam lagi." Alina mengangguk, mencoba memahami. "Kalau begitu nanti aku siapkan makan malam yang tahan lama, biar nggak basi." Sebelum keluar, Galang sempat mencium keningnya, lalu melangkah cepat ke mobil. Alina berdiri di teras, memandangi mobil itu sampai hilang di ujung jalan. Ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan, semacam firasat yang membuat dadanya berat. Sepeninggal Galang, ia memutuskan membersihkan lemari pakaian. Aktivitas itu cukup memakan waktu, membuat pikirannya sedikit teralihkan. Namun setiap kali ia berhenti untuk minum atau duduk sebentar, pikirannya kembali pada ponsel Galang dan nama asing yang muncul di layar tadi. Menjelang siang, ia pergi ke pasar untuk membeli bahan masakan. Di pasar, suasana ramai seperti biasa. Pedagang sayur menawarkan dagangannya dengan suara lantang. Aroma rempah bercampur dengan bau tanah basah dari sayuran yang baru diambil. Alina memilih ayam segar, buncis, dan beberapa buah untuk persediaan di rumah. Saat membayar, ia bertemu dengan Rina, tetangga yang rumahnya berada 2 blok dari rumah Alina. "Alina, kok sendirian? Galang gak libur?"
Tanya Rina sambil tersenyum ramah. Galang kerja. Rin, lagi banyak proyek. Jawab Alina singkat. Rina mengangguk. Oh iya, kemarin aku lihat kayaknya Galang di jalan sama temannya. Nggak sempat nyapa, soalnya aku buru-buru. Alina tersenyum tipis, tidak terlalu menanggapi. Ia tidak ingin langsung berprasangka. Galang memang punya banyak teman, baik laki-laki maupun perempuan. Sepulang dari pasar, ia menaruh belanjaan di dapur, lalu memutuskan membuat kue kukus untuk cemilan sore. Aktivitas itu membuat dapur dipenuhi aroma manis yang menenangkan. Ia teringat, dulu Galang sering ikut membantunya membuat kue, bahkan terkadang iseng mencuri adonan sebelum matang. Tapi belakangan, momen seperti itu jarang terjadi. Menjelang sore, hujan turun deras. Alina menutup semua jendela dan pintu, lalu duduk di ruang tamu sambil memandangi tetesan air yang membentuk aliran di kaca jendela. Lampu mulai dinyalakan karena langit menggelap lebih cepat. Ia memegang ponsel, sempat terpikir mengirim pesan pada Galang untuk menanyakan apakah sudah makan siang atau belum. Namun ia mengurungkan niat, takut mengganggu. Waktu berjalan lambat. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam, tapi Galang belum pulang. Tidak ada pesan atau telepon masuk. Hujan di luar semakin reda, hanya tersisa suara rintik halus. Pukul 8:15, ponsel Alina bergetar. Pesan singkat dari Galang, masih di kantor. Kayaknya pulang agak larut. Alina membalas, hati-hati di jalan. Makan malammu aku simpan di meja. Ia mencoba tidak memikirkan hal yang macam-macam, tapi matanya terus melirik jam. Ketika jarum jam hampir menyentuh pukul 11 malam, suara mobil terdengar di depan rumah. Galang masuk dengan wajah lelah, tapi ada aroma parfum yang tidak biasa menempel di bajunya. Alina memperhatikan diam-diam, tidak langsung bertanya. Ia hanya mengambilkan air putih, lalu mempersilakan Galang makan. Sepanjang makan, obrolan minim. Galang terlihat lebih sibuk dengan pikirannya sendiri. Sesekali ia tersenyum singkat, tapi tidak ada penjelasan lebih. Alina memilih diam, menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa ingin tahu yang bercampur dengan kegelisahan. Pagi itu, matahari sudah meninggi ketika Alina membuka tirai kamar. Cahaya lembut masuk, membuat ruangan terasa hangat. Di luar, suara burung gereja bercampur dengan deru sepeda motor anak-anak sekolah yang melintas di depan rumah. Galang sudah tidak ada di tempat tidur. Bekas lipatan di sisi kasurnya masih terasa hangat, tanda ia baru saja bangun beberapa waktu lalu. Dari ruang tamu, terdengar suara televisi menyala pelan. Alina melangkah keluar kamar dan menemukan suaminya duduk di sofa, masih mengenakan kaos tidur, memegang ponsel sambil sesekali tersenyum tipis. Pagi, sapa Alina, mencoba terdengar biasa saja. Galang mengangkat kepala sekilas, lalu mengangguk. Pagi, aku belum mandi, sebentar lagi. Sarapan ada? Ada. Aku bikin bubur ayam, masih hangat di dapur. Galang meletakkan ponsel di meja, lalu berjalan ke dapur. Alina menatap ponsel itu sejenak. Ada dorongan untuk mengambil dan melihat, tapi ia menahan diri. Ia tahu batasnya. Ia memilih membersihkan meja di ruang tamu sambil mengatur napas. Di meja makan, Galang makan sambil menatap layar ponselnya lagi. Sesekali ia mengetik cepat, lalu tersenyum kecil. Alina mengaduk teh manis di depannya, memperhatikan dari sudut mata. Kamu kelihatan senang, ada kabar baik di kantor? Tanya Alina sambil menyesap teh. Galang berhenti sejenak, lalu mengangguk singkat. Ah, enggak, cuma chatting sama teman kerja. Ada bahan bercandaan. Alina mengangguk, tapi rasa penasaran itu kembali muncul. Ia ingin tahu siapa teman kerja yang membuat Galang tersenyum seperti itu. Namun ia memilih untuk menyimpannya dulu. Setelah sarapan, Galang bersiap ke kantor. Ia memilih kemeja biru muda yang jarang dipakainya. Alina teringat, kemeja itu dibelinya beberapa bulan lalu, tapi Galang belum pernah memakainya ke acara santai. Sekarang, ia memakainya ke kantor di hari biasa.
Kamu kelihatan rapi sekali hari ini, komentar Alina sambil membantu merapikan kerahnya. Galang hanya tersenyum. Ada presentasi, jadi sekalian tampil necis. Setelah Galang berangkat, Alina mencoba mengalihkan pikiran dengan membereskan rumah. Namun setiap gerakan yang ia lakukan seperti memunculkan kembali kilasan momen pagi tadi. Cara Galang tersenyum ke layar ponsel, cara ia merapikan penampilannya, dan nada suaranya yang terasa berbeda. Menjelang siang, Alina memutuskan pergi ke rumah ibunya. Rumah ibunya berada sekitar 20 menit berkendara. Di sana, suasananya jauh lebih ramai. Anak-anak tetangga berlarian di halaman. Suara ibu-ibu bercakap-cakap terdengar dari dapur. Ibunya, seorang wanita parubaya yang masih energik, menyambutnya dengan pelukan hangat. "Lama nggak kesini, Lin. Kok nggak ngajak Galang?" "Galang kerja, Bu. Lagi banyak proyek," jawab Alina. Mereka duduk di ruang makan sambil minum teh hangat. Ibunya bercerita tentang tetangga baru, tentang rencana arisan, dan sedikit membicarakan kabar sepupu yang akan menikah. Alina mendengarkan, tapi pikirannya kadang melayang. Ibunya sempat memandangnya lama. "Kamu capek? Kelihatan agak pucat." Alina tersenyum kecil. "Enggak, cuma kurang tidur. Beberapa hari ini enggak nyenyak." Ibunya mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Sore hari, Alina pulang ke rumah dengan membawa beberapa sayur dan buah dari kebun belakang rumah ibunya. Saat sampai, rumah terasa sepi. Ia menaruh belanjaan di dapur, lalu duduk di ruang tamu. Hampir jam 8 malam, Galang belum pulang. Ia mengirim pesan. "Kamu di mana?" Balasan datang beberapa menit kemudian. "Masih di kantor, ada kerjaan lembur." Alina menaruh ponselnya, lalu melihat keluar jendela. Jalanan mulai sepi. Angin malam membawa aroma hujan yang baru saja reda. Ia memutuskan untuk menunggu sambil membaca buku, tapi pikirannya sulit fokus. Ketika akhirnya Galang pulang hampir pukul 11, ia membawa kantung plastik berisi kopi dingin dan beberapa roti manis. "Tadi lewat minimarket, kepikiran beliin ini buat kamu," katanya sambil meletakkan bungkusan itu di meja. Alina tersenyum menerima, meski hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Ia tidak tahu, apakah itu bentuk perhatian tulus, atau sekadar upaya mengalihkan perhatiannya dari hal lain yang sedang terjadi. Malam itu mereka tidur berdampingan. Tapi ada jarak tipis yang tidak kasat mata di antara mereka. Pagi itu, cahaya matahari menyusup masuk lewat celah tirai kamar. Alina terbangun lebih dulu dari biasanya. Udara terasa sejuk, dan aroma roti panggang dari dapur membuatnya tersenyum kecil. Ia meraih ponsel di meja samping tempat tidur, sekadar ingin melihat jam dan notifikasi pesan. Namun, layar ponselnya hanya menunjukkan pesan dari grup keluarga dan beberapa promo belanja online. Tidak ada pesan dari Galang. Biasanya, meski berangkat lebih pagi, Galang akan meninggalkan pesan singkat seperti, "Aku berangkat dulu," atau sekadar emoji hati. Pagi ini, tidak ada. Alina mengangkat kepala, menatap sisi tempat tidur yang kosong. Spray di bagian itu sudah dingin, menandakan Galang pergi sejak lama. Perlahan, ia bangkit, melangkah ke dapur. Meja makan tampak rapi. Hanya ada sebuah piring kosong di wastafel dan cangkir kopi yang masih menyisakan sedikit cairan hitam pekat. Alina menyentuhnya. Masih agak hangat, seolah baru saja ditinggalkan. "Berangkat pagi banget, ya?" gumamnya pelan. Alina menghela napas lalu mengambil roti dari toples, memasukkannya ke pemanggang. Ia berusaha mengalihkan pikirannya, mencoba menepis rasa ganjil yang mulai tumbuh sejak beberapa hari terakhir. Sejak kehamilannya memasuki bulan ketiga, Galang memang semakin sibuk. Alina mencoba memaklumi. Ia tahu pekerjaan di kantor kadang menuntut waktu lebih. Namun, yang membuatnya sedikit gelisah adalah perubahan kecil pada pola komunikasi suaminya. Dulu, Galang selalu bersemangat bercerita, bahkan untuk hal-hal sepele di kantor. Sekarang, jawabannya sering singkat, bahkan kadang terkesan tergesa. Sambil mengoles selai kacang di roti, Alina memandangi pintu apartemen. Terlintas pikiran untuk menanyakan langsung pada Galang malam nanti.
Tapi ia menahan diri. Jangan buru-buru berpikir buruk, katanya pada diri sendiri. Setelah sarapan, ia duduk di sofa, mengambil buku catatan yang mulai dipenuhi coretan rencana belanja perlengkapan bayi. Ia tersenyum membayangkan betapa serunya nanti mempersiapkan kamar untuk sang buah hati. Warna cat, lemari kecil, box bayi, bahkan gantungan mainan yang akan ia pilih dengan hati-hati. Namun, pikirannya terus melayang pada Galang. Ia mencoba mengingat, kapan terakhir kali mereka benar-benar duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati. Rasanya sudah cukup lama, bahkan makan malam bersama pun mulai jarang. Menjelang siang, Alina memutuskan untuk membersihkan apartemen. Aktivitas itu biasanya cukup ampuh membuatnya lupa pada hal-hal yang mengganggu pikiran. Ia menggulung lengan bajunya, mengambil kain pel dan ember, lalu mulai dari ruang tamu. Saat sedang mengelap meja kerja Galang, matanya tertumbuk pada sebuah map coklat yang tergeletak di pojok meja. Map itu tidak biasa ia lihat. Ia ragu sejenak, lalu menyentuhnya. Berat, seperti berisi banyak dokumen. Ia membuka sedikit, dan terlihat beberapa lembar kertas dengan logo perusahaan tempat Galang bekerja. Alina tidak membaca detailnya, hanya sekilas menangkap kata, proyek luar kota, di salah satu halaman. Hatinya berdesir. Proyek luar kota. Ia mencoba mengingat, apakah Galang pernah menyebutkannya. Setahu Alina, proyek besar terakhir sudah selesai beberapa bulan lalu. Ia menutup kembali map itu, meletakkannya di posisi semula. Baginya, tidak bijak langsung menuduh atau mencurigai. Tapi rasa penasaran itu seperti bayangan yang menempel di belakang kepalanya. Menjelang sore, Alina menerima telepon dari sahabatnya, Rani. Suara ceria Rani seolah menjadi pelarian sejenak dari pikirannya. Mereka mengobrol tentang banyak hal, mulai dari kabar kehamilan hingga rencana reuni kecil-kecilan dengan teman SMA. Galang gimana? Dia pasti excited banget dong. Bentar lagi jadi ayah, kata Rani di ujung telepon. Alina terdiam sebentar sebelum menjawab. Iya, dia senang. Cuma sekarang lagi sibuk banget. Ah, biasa itu. Yang penting kamu jaga kesehatan, balas Rani ringan. Obrolan itu membuat Alina sedikit lebih tenang. Namun, rasa sepi kembali menghampiri ketika telepon berakhir. Ia menatap jam. Hampir pukul 8 malam, dan Galang belum juga pulang. Pesan yang ia kirim sejak sore pun belum dibalas. Ketika pintu apartemen akhirnya terbuka, Alina langsung bangkit. Galang masuk dengan wajah lelah, meletakkan tas di kursi. Kok enggak kabarin kalau pulang telat? Tanya Alina lembut. Maaf, rapatnya molor, jawab Galang sambil membuka kancing kemejanya. Banyak yang harus diselesaikan. Alina hanya mengangguk. Ia ingin bertanya soal proyek luar kota, tapi melihat ekspresi lelah Galang, ia menahan diri. Malam itu, mereka makan bersama, namun percakapan hanya sebatas menanyakan kabar dan membahas menu makan malam. Tidak ada obrolan panjang. Setelah makan, Galang langsung ke kamar, mengatakan ingin tidur lebih awal. Alina duduk sendirian di ruang tamu, memandangi meja kerja yang kini kosong. Pikirannya berputar, mengumpulkan potongan-potongan kecil yang ia temui belakangan ini. Map coklat, jam kerja yang makin panjang, pesan yang jarang dibalas, dan tatapan mata Galang yang terasa semakin jauh. Di dalam hati, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak diceritakan Galang. Namun, ia memilih untuk diam, setidaknya untuk saat ini. Pagi itu hujan turun rintik-rintik sejak dini hari. Udara di dalam apartemen terasa lembab dan dingin. Alina terbangun lebih awal, memutuskan untuk membuat sarapan hangat agar pagi terasa lebih bersahabat. Ia menyalakan kompor, merebus air untuk teh jahe, lalu menyiapkan bubur ayam di panci kecil. Galang masih terlelap di kamar. Napasnya terdengar berat namun teratur. Alina sempat menatap wajah suaminya itu dari ambang pintu dapur, mencoba mengingat saat-saat dulu ketika ia selalu merasa aman hanya dengan melihat Galang di rumah. Tapi akhir-akhir ini, rasa aman itu mulai tergores tipis-tipis, entah oleh apa. Sambil mengaduk bubur, Alina mengintip ponselnya. Tidak ada pesan baru dari Galang sejak tadi malam.
Hanya pesan dari grup kerjaan freelance yang sedang ia kerjakan di rumah. Sekitar setengah jam kemudian, Galang keluar dari kamar. Sudah rapi dengan kemeja abu-abu dan celana kain gelap. "Pagi," sapanya singkat. "Pagi. Sarapan dulu, aku bikin bubur," kata Alina sambil menuangkan teh jahe ke cangkir. Galang mengangguk, duduk di meja makan. Ia makan dengan tempo cepat. Sesekali menatap layar ponsel yang diletakkan di pangkuannya. Alina memperhatikan, tapi berusaha tidak menanyakan apa-apa. "Aku mungkin pulang agak larut lagi malam ini," ujar Galang tanpa menatapnya. "Kerjaan kantor?" tanya Alina. "Iya, ada meeting tambahan." Alina hanya mengangguk, lalu menyeruput tehnya pelan. Ia ingin bertanya soal proyek luar kota yang tertulis di map kemarin, tapi kata-kata itu kembali tertahan. Setelah Galang pergi, Alina membereskan meja makan. Rasa penasaran itu makin menekan pikirannya. Ia duduk di sofa, membuka laptop, lalu mencoba mencari informasi tentang perusahaan tempat Galang bekerja. Beberapa berita tentang proyek memang muncul, tapi tidak ada yang spesifik tentang luar kota. Menjelang siang, ponsel Alina bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Bu, saya dari toko perlengkapan bayi yang Bapak pesan kemarin. Ingin konfirmasi lagi soal alamat pengiriman." Alina terdiam. "Bapak pesan kemarin?" Ia tidak merasa pernah memesan apa-apa. Ia lalu membalas, menanyakan nama pembeli. Balasan cepat datang. Atas nama Galang Prasetya. Ada rasa hangat menjalari dadanya. Jadi Galang sempat memesan perlengkapan bayi tanpa memberitahunya. Mungkin ini kejutan. Alina tersenyum kecil, membayangkan Galang mungkin menyimpannya untuk momen khusus. Namun, senyum itu perlahan memudar ketika ia membaca detail pesanan yang dikirim pihak toko. Sebuah box bayi, pakaian bayi, dan beberapa mainan. Alamat pengiriman bukan ke apartemen mereka, melainkan ke sebuah alamat yang tidak ia kenal. Hatinya berdegup lebih kencang. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin alamat orang tuanya, atau rumah saudaranya. Tapi setahunya, Galang tidak pernah menyimpan perlengkapan bayi di tempat lain. Ia mencatat alamat itu di buku catatan, bertekad untuk mencari tahu. Sore hari, Alina pergi ke supermarket untuk belanja kebutuhan dapur. Sepulangnya, ia melewati sebuah kafe kecil di dekat pusat perkantoran. Pandangannya sekilas menangkap sosok yang sangat familiar di balik kaca kafe. Galang. Ia berdiri membeku di trotoar. Galang duduk berhadapan dengan seorang perempuan berambut panjang, memakai blazer krem. Mereka terlihat sedang berbicara, dan Galang tersenyum. Senyum itu, senyum yang akhir-akhir ini jarang ia lihat di rumah, muncul begitu saja di depan orang lain. Alina menelan ludah. Kakinya terasa berat. Tapi ia tidak beranjak masuk. Ia hanya berdiri di luar, menyembunyikan diri di balik tiang reklame, mengamati dari kejauhan. Perempuan itu sesekali menyentuh tangan Galang di atas meja, dan Galang tidak menariknya. Pikirannya kacau. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin rekan kerja, mungkin membicarakan proyek. Tapi cara mereka saling menatap, terlalu akrab. Setelah hampir 20 menit, mereka berdua keluar dari kafe. Alina buru-buru memalingkan wajah, pura-pura melihat ponsel. Mereka berjalan ke arah parkiran, lalu naik ke mobil Galang. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Alina yang berdiri sendiri di trotoar dengan hati yang terasa seperti diremas. Malam itu, Galang pulang lebih larut dari biasanya. Alina mencoba bersikap biasa, tidak menanyakan apapun. Namun, di dalam dadanya, sebuah celah besar mulai terbuka. Celah yang ia tahu, jika terus dibiarkan, akan mengubah segalanya. Pagi itu langit tampak kelabu. Hujan semalam membuat jalanan di bawah apartemen basah berkilat. Alina berdiri di depan meja makan dengan secangkir kopi yang mulai kehilangan uapnya. Pikirannya melayang kembali ke alamat yang ia catat 2 hari lalu. Alamat pengiriman perlengkapan bayi yang bukan menuju ke rumah mereka. Galang sudah berangkat lebih awal dengan alasan ada rapat penting. Alina sempat ingin menanyakan tentang alamat itu langsung, tapi entah kenapa lidahnya terasa keluh setiap ia mencoba membuka topik yang mengganjal.
Ada ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan, seperti ia takut dengan jawaban yang mungkin keluar dari mulut suaminya sendiri. Setelah membereskan apartemen, ia mengambil jaket dan tas kecil. Kertas catatan berisi alamat itu ia masukkan ke dalam saku. Hanya ingin memastikan, batinnya mencoba menenangkan diri. Ia keluar apartemen, memanggil taksi online, dan meminta diantar ke alamat tersebut. Perjalanan memakan waktu hampir setengah jam. Jalanan menuju lokasi itu semakin sepi, jauh dari keramaian pusat kota. Di ujung jalan, taksi berhenti di depan sebuah rumah berlantai 2 dengan pagar hitam setinggi dada. Rumah itu tampak terawat, catnya masih baru, halaman depannya bersih. Alina turun perlahan, berdiri di seberang jalan sambil mengamati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di halaman. Ia hendak berbalik pergi ketika pintu rumah terbuka. Seorang perempuan keluar sambil menggendong bayi kecil yang dibalut selimut biru muda. Alina membeku. Perempuan itu mengenakan gaun rumah sederhana. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya tidak asing. Ia pernah melihatnya. Butuh beberapa detik sampai ia sadar. Itu Devi, rekan kerja Galang yang pernah ia lihat di acara kantor beberapa bulan lalu. Napas Alina tersengal. Matanya terpaku pada bayi yang digendong Devi. Bayi itu terlalu kecil untuk bukan bayi baru lahir. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan aneh. Pintu pagar terbuka dari dalam. Seorang pria keluar, dan itu adalah Galang. Dunia seakan berhenti berputar. Alina merasakan seluruh darahnya mengalir cepat ke kepala. Galang melangkah santai, menghampiri Devi, lalu mengelus kepala bayi itu dengan ekspresi lembut yang sudah lama tidak ia lihat di rumah. Ia tersenyum. Senyum hangat. Senyum yang membuat dada Alina terasa sesak. Alina mundur selangkah, menyembunyikan dirinya di balik pohon di pinggir jalan. Tangannya bergetar hebat. Suara tawa kecil dari halaman rumah itu menusuk telinganya. Ia tak sanggup melihat lebih lama, tapi tubuhnya juga enggan beranjak. Setelah beberapa menit, Galang masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan Devi yang masih berdiri di halaman sambil menimang bayi. Alina akhirnya memutar badan, melangkah cepat ke arah taksi yang menunggunya di ujung jalan. Sepanjang perjalanan pulang, matanya kosong menatap keluar jendela. Di kepalanya, berbagai pertanyaan bergemuruh tanpa jawaban. Sejak kapan? Siapa bayi itu? Kenapa Galang ada di sana? Sampai di apartemen, Alina langsung masuk kamar, duduk di tepi ranjang. Tangannya meraih ponsel, membuka galeri, lalu menatap foto-foto lama mereka. Senyum di foto-foto itu terasa seperti milik orang asing. Malamnya, Galang pulang dengan wajah lelah. Hari ini gila banget di kantor, ucapnya sambil melepas sepatu. Alina hanya mengangguk, menatapnya dalam diam. Ingin rasanya bertanya langsung, tapi ia memilih menahan diri. Ia tahu, jika ia menanyakan sekarang, kata-katanya akan keluar dengan nada yang tak bisa ia kendalikan. Galang tidak menyadari tatapan itu. Ia masuk ke kamar mandi, membasuh muka, lalu menyalakan televisi. Alina menatap punggungnya, mencoba membaca gerak-gerik yang mungkin selama ini ia abaikan. Malam itu, Alina tidur dengan mata terbuka lama, mendengarkan suara napas Galang di sampingnya. Ada jurang yang terasa semakin lebar di antara mereka, meski hanya berjarak beberapa sentimeter. Pagi itu Alina bangun dengan kepala berat. Tidurnya semalam seperti terombang-ambing di antara mimpi dan kenyataan. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Galang saat mengelus bayi itu muncul kembali, begitu jelas hingga ia merasa sedang berdiri di depan rumah itu lagi. Di dapur, Galang sedang membuat kopi. Bau kopi hitam memenuhi ruangan, tapi aroma itu tidak lagi memberi kenyamanan seperti dulu. Alina berdiri beberapa langkah dari meja makan, memperhatikan punggung suaminya yang terlihat begitu santai, seolah tidak ada yang disembunyikan. "Kamu nggak sarapan?" tanya Galang sambil menoleh. Alina menggeleng pelan. "Nggak selera. Kamu kelihatan pucat. Kurang tidur, ya?" Jawab Alina pendek. Galang mengangkat bahu, lalu duduk sambil meminum kopinya. Ia menatap layar ponselnya, jarinya bergerak cepat membalas pesan seseorang. Alina memperhatikan,
Dan meski ia tidak bisa melihat isi pesannya, ia memperhatikan ekspresi tipis di wajah suaminya yang jarang ia lihat kecuali saat berbicara dengan orang yang ia sukai. Hari itu, Alina memutuskan untuk tidak pergi bekerja. Ia mengirim pesan izin kepada kantornya, lalu duduk di ruang tamu sambil memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu, jika ia hanya berdiam, rasa curiga ini akan membunuhnya pelan-pelan. Menjelang siang, Galang bersiap keluar. "Aku ada urusan di luar, mungkin pulangnya agak malam," katanya sambil mengenakan jaket. Alina hanya mengangguk, tapi matanya mengikuti setiap gerakan suaminya itu. Begitu pintu tertutup, ia meraih tasnya dan memutuskan untuk mengikuti. Ia memesan taksi online, meminta sopir menjaga jarak agar tidak mencolok. Mobil Galang melaju melewati jalan-jalan yang cukup ramai, lalu berbelok ke arah yang tidak menuju kantor. Hatinya berdetak cepat saat melihat mobil itu berhenti di dekat sebuah toko bahan makanan bayi. Dari kejauhan, ia melihat Galang masuk dan keluar sambil membawa tas belanja berisi beberapa kotak susu formula. Setelah itu, mobil Galang melaju ke arah yang sama dengan alamat yang pernah ia datangi. Alina merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Sopir taksi terus menjaga jarak, tapi cukup agar Alina bisa melihat saat Galang kembali berhenti di depan rumah Devi. Kali ini, ia melihat Galang mengetuk pintu, lalu masuk tanpa ragu. Tidak ada formalitas seperti tamu, lebih seperti orang yang memang sering datang. Alina duduk di kursi taksi, tangannya terkepal di pangkuan. Ia ingin turun, ingin masuk dan menuntut penjelasan, tapi ia menahan diri. Ia memilih mengamati lebih lama, meski setiap menit rasanya seperti siksaan. Setelah hampir 1 jam, Galang keluar dari rumah itu. Wajahnya tenang, bahkan ada senyum samar di bibirnya. Ia masuk mobil, lalu pergi entah kemana. Alina baru menyadari bahwa matanya berair. Ia memberi alamat pulang kepada sopir, lalu menunduk sepanjang perjalanan. Di rumah, ia tidak langsung menangis. Ia duduk di kursi ruang tamu, memandangi jam dinding yang berdetak pelan. Setiap detik terasa seperti mendorongnya pada sebuah titik yang tidak bisa ia hindari. Malamnya, Galang pulang seperti biasa, bahkan bercanda seolah tidak ada yang aneh. Alina mencoba tersenyum, tapi dalam hatinya, ia sudah mulai menyusun rencana, bukan lagi untuk mencari tahu, tapi untuk memutuskan apa yang akan ia lakukan setelah tahu semuanya. Langit masih berwarna abu-abu pucat saat Alina membuka matanya. Udara di kamar terasa sedikit pengap meski jendela sudah terbuka sejak malam. Tirai yang bergerak pelan tertiup angin pagi membuat sinar matahari yang belum terlalu terang masuk menyentuh lantai. Ia menatap langit-langit kamar beberapa detik, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin jelas potongan peristiwa itu di kepalanya. Wajah Galang yang menunduk sambil mengelus bayi di dalam rumah itu, rumah yang tidak pernah ia kenal, terus terbayang. Nada suaranya yang lembut saat berbicara dengan wanita yang ia yakini sebagai Devi, rekan kerja yang namanya tak jarang disebut Galang di rumah. Ia menoleh ke sisi tempat tidur. Kosong. Selimut di bagian itu sudah rapi, tanda bahwa Galang sudah bangun cukup lama. Jantungnya berdegup tak beraturan. Ia bangkit perlahan. Kakinya terasa berat. Langkahnya menuju kamar mandi terdengar lambat, nyaris tanpa semangat. Di dapur, aroma kopi menyeruak. Galang berdiri dengan punggung menghadapnya. Tangan kanan memegang sendok, mengaduk kopi di gelas bening. Suara dentingan sendok beradu dengan kaca terdengar ritmis. "Kamu nggak sarapan?" Suara Galang memecah keheningan tanpa menoleh. Alina merapatkan sweater tipisnya. "Nggak selera. Kamu kelihatan pucat. Kurang tidur, ya?" Tanya Galang sambil akhirnya menoleh. Alisnya sedikit mengerut. Jawab Alina singkat. Galang menatapnya sebentar sebelum kembali fokus ke kopinya. Ia duduk di meja makan. Ponsel berada di genggamannya. Jari-jarinya bergerak cepat. Layar ponsel memantulkan cahaya di wajahnya. Sesekali, sudut bibirnya terangkat tipis. Alina berdiri mematung di dekat pintu dapur, pura-pura memperhatikan bunga plastik di meja sudut. Dalam hati, ia mencoba menghitung,
Siapa saja orang yang biasanya membuat Galang tersenyum seperti itu di layar ponselnya. Ia ingat betul, saat pertama kali Galang mengenalkan Devi padanya, ia tidak merasa curiga. Devi hanya disebut sebagai rekan kerja yang cukup gesit dan pandai berkomunikasi dengan klien. Namun, semakin kesini, nama itu makin sering muncul. Terkadang dalam bentuk keluhan bahwa Devi terlalu cerewet, terkadang dengan nada memuji bahwa ia cekatan. Alina tahu, banyak cerita perselingkuhan yang berawal dari intensitas interaksi. Tapi ia tidak pernah membayangkan akan berada di titik ini. Hari itu ia memutuskan untuk tidak masuk kerja. Ia mengambil ponsel dari saku sweater, mengetik pesan singkat kepada atasannya, beralasan tidak enak badan. Setelah pesan terkirim, ia menatap ruang tamu yang terasa terlalu luas untuk diisi hanya oleh dirinya. Galang selesai minum kopi, lalu meletakkan gelas di wastafel. "Aku ada urusan di luar. Pulangnya agak malam," katanya sambil mengambil jaket di gantungan dekat pintu. Alina hanya mengangguk. Matanya mengikuti setiap gerakan Galang. Tatapan itu bukan lagi tatapan istri yang menanti suami, tapi tatapan seseorang yang sedang menyimpan daftar pertanyaan yang tak pernah terjawab. Begitu pintu tertutup, Alina bergerak cepat. Ia mengambil tas selempangnya, meraih ponsel, dan memesan taksi online. Saat mobil datang, ia memberikan instruksi kepada sopir. "Ikuti mobil hitam yang baru saja keluar dari gang, tapi jangan terlalu dekat." Sopir hanya mengangguk, mengerti bahwa ini bukan sekadar perjalanan biasa. Mobil Galang melaju melewati jalan-jalan yang cukup ramai. Dari kaca belakang, Alina bisa melihatnya berhenti di beberapa lampu merah. Namun, tujuannya kali ini berbeda. Ia tidak menuju kantor seperti biasanya. Beberapa menit kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah toko perlengkapan bayi. Alina memajukan tubuhnya sedikit, memastikan ia tidak salah lihat. Dari balik kaca, ia melihat Galang masuk ke dalam toko, lalu keluar beberapa menit kemudian membawa kantong belanja berisi beberapa kotak susu formula dan popok. Sesuatu di dalam dada Alina terasa seperti diremas. Ia tahu mereka belum memiliki bayi. Semua barang itu jelas bukan untuknya. Mobil Galang kembali melaju, dan arah yang dituju membuat Alina semakin yakin. Jalan itu adalah jalan yang sama dengan rumah misterius yang ia datangi kemarin. Mobil berhenti tepat di depan rumah itu. Galang mengetuk pintu, lalu masuk tanpa menunggu lama. Tidak ada sikap canggung seperti tamu. Alina memegang erat tasnya. Nafasnya tidak beraturan. Ia ingin keluar dari mobil, ingin berlari mendobrak pintu, ingin menuntut jawaban. Namun, naluri lain menahannya. Ia butuh bukti, bukan hanya emosi. Sopir melirik dari kaca spion. "Mau saya tunggu?" Alina mengangguk. Matanya tak lepas dari rumah itu. Waktu berjalan lambat. Setiap menit terasa seperti jam. Dari jendela, ia melihat bayangan orang bergerak di dalam rumah. Sesekali terdengar suara bayi menangis samar-samar. Hampir 1 jam kemudian, pintu terbuka. Galang keluar dengan ekspresi yang sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Bahkan ada senyum samar di wajahnya. Ia melangkah ke mobilnya, lalu pergi. Alina menunduk. Air mata yang ia tahan akhirnya lolos. Ia memberi alamat rumah kepada sopir. Sepanjang perjalanan, ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sesampainya di rumah, ia duduk di kursi ruang tamu. Jam dinding berdetak pelan, seolah sengaja menambah tekanan. Malamnya, Galang pulang seperti biasa. Ia bercakap-cakap seakan hari itu tidak ada yang berbeda. Alina mencoba tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana. Ia tahu, suatu saat nanti, semua yang ia lihat hari ini akan menjadi alasan ia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Alina duduk di tepi ranjang dengan punggung menunduk. Jari-jarinya meremas ujung selimut seperti mencoba memindahkan seluruh kekesalan dan rasa sakit ke benda mati itu. Di meja rias, pantulan wajahnya terlihat berbeda. Mata sembab, bibir pucat, dan garis rahang yang menegang. Suara air dari kamar mandi terdengar jelas. Galang sedang mandi, bersenandung pelan seperti seseorang yang tidak punya beban. Nada yang ia pilih justru membuat dada Alina semakin sesak.
Karena mengingatkannya pada masa awal pernikahan ketika Galang sering bernyanyi sambil bercanda dari balik pintu. Pintu kamar mandi terbuka. Uap keluar, membungkus udara dingin pagi itu. Galang berjalan keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Tatapannya sekilas mengarah ke Alina. "Kamu masih kelihatan pucat. Besok cek ke dokter, ya," katanya santai sambil mengambil kemeja dari lemari. Alina tidak menjawab. Tatapannya kosong, namun telinganya menangkap setiap gerakan Galang. Suara gantungan baju, gesekan kain, langkah kaki di lantai kayu. Semua terdengar terlalu jelas di telinganya. Seolah setiap suara itu adalah pengingat bahwa ia hidup bersama seseorang yang menyimpan rahasia. Saat Galang mengenakan kemeja, Alina akhirnya berbicara. "Kamu kemarin kemana?" "Ke kantor." "Kenapa?" jawab Galang cepat, sambil membetulkan kerah bajunya. "Ke kantor." Alina mengulang. Nada suaranya naik sedikit. "Kantor macam apa yang jualan susu formula dan popok?" Tangan Galang berhenti di kerah. Tatapannya mengarah ke cermin, menghindari mata Alina. "Itu untuk keponakan temanku. Dia minta tolong dibeliin." Alina tertawa pendek, tanpa humor. "Keponakan teman? Sampai harus mampir ke rumahnya? Teman itu Devi, kan?" Keheningan mengisi kamar. Galang menatap Alina sebentar, kemudian memalingkan wajah. "Aku nggak mau ribut pagi-pagi. Kalau mau ngomong, nanti malam aja," katanya. Lalu meraih tas kerja dan pergi meninggalkan kamar. Pintu tertutup, dan langkahnya menjauh. Alina menutup mata, menarik napas dalam, mencoba menahan amarah yang nyaris meledak. Ia tahu percakapan itu belum selesai, tapi ia juga sadar bahwa melanjutkannya sekarang hanya akan membuat Galang semakin pandai berkelit. Hari itu, Alina memutuskan untuk bertindak diam-diam. Ia menghubungi seseorang yang sudah lama tidak ia ajak bicara. Niko, teman lamanya di kampus yang kini bekerja di bidang investigasi swasta. "Nick, aku butuh bantuan. Aku mau kamu cari tahu tentang seseorang," katanya tanpa basa-basi ketika Niko mengangkat telepon. "Alina? Wah, lama banget nggak dengar kabar. Siapa yang mau kamu cari tahu?" "Suamiku," jawab Alina singkat. Suara di ujung sana terdiam sejenak. "Kamu yakin?" "Aku nggak butuh diyakinkan. Aku cuma butuh bukti," jawabnya tegas. Mereka sepakat bertemu sore itu di sebuah kafe yang cukup sepi di ujung kota. Saat Alina tiba, Niko sudah duduk di sudut, membawa laptop dan beberapa catatan. Wajahnya terlihat penasaran sekaligus sedikit prihatin. Alina menyerahkan foto Galang, alamat rumah, alamat kantornya, dan menyebut nama Devi sebagai orang yang ia curigai terlibat. Niko mencatat semuanya, lalu mengangguk. "Kasih aku waktu 3 hari. Tapi kalau memang ada yang kamu takutkan, kamu harus siap menerima semua kemungkinan." Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Niko berputar di kepala Alina. Siap menerima semua kemungkinan. Ia tahu apa maksudnya, bahwa jawaban yang akan datang bisa jadi lebih menyakitkan dari dugaan. Malamnya, Galang pulang sedikit lebih awal dari biasanya. Ia membawa 2 kantong belanja berisi makanan. "Aku beliin kamu makanan kesukaan, biar nggak pucat lagi," katanya sambil tersenyum tipis. Alina hanya mengangguk, memaksakan senyum. Mereka makan malam dalam keheningan. Hanya sesekali terdengar suara sendok dan garpu. Galang berusaha membuka percakapan ringan, tapi Alina membalas seperlunya. Setelah makan, Galang masuk ke ruang kerjanya. Pintu tertutup rapat. Alina mendekat, menempelkan telinganya ke pintu. Suara ketikan laptop terdengar cepat, lalu disusul suara panggilan telepon. "Ya, aku udah beli kemarin." "Iya," dia nggak curiga. Suara Galang terdengar sayup tapi jelas. Ada jeda sejenak, lalu suara bayi menangis samar terdengar dari ponsel itu. "Tenang, aku bakal kesana lagi besok." Alina menjauh dari pintu, jantungnya berdetak kencang. Telinganya panas, seolah setiap kata yang ia dengar adalah tamparan. Ia masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menatap kosong ke arah pintu ruang kerja yang masih tertutup. Di kepalanya,
Satu hal semakin jelas, kebenaran sedang ia dekati, tapi setiap langkah ke arahnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, sakit, lambat, dan penuh risiko. Hujan mulai turun sejak subuh. Suara rintiknya menimpa atap rumah, menambah suasana kelabu di hati Alina. Ia duduk di meja makan sambil menatap secangkir teh yang uapnya sudah hilang. Semalaman ia hampir tidak tidur, memikirkan suara bayi yang terdengar dari telepon Galang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Niko. "Kita ketemu sekarang. Aku punya yang kamu minta." Hanya itu, tapi cukup membuat napas Alina tercekat. Ia segera mengganti pakaian seadanya, meraih tas, dan keluar rumah tanpa memberitahu Galang. Mobilnya melaju di bawah guyuran hujan, melewati jalanan yang sepi di pagi hari. Mereka bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya, kafe kecil di ujung kota. Saat Alina masuk, Niko sudah menunggunya di meja sudut, dengan ekspresi serius. Di hadapannya ada map tebal berwarna coklat, beberapa foto yang setengah tertutup, dan sebuah flash disk kecil. "Duduk dulu," kata Niko. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Alina duduk, menatap map itu tanpa menyentuhnya. "Apa yang kamu temukan?" Niko menghela napas panjang. "Aku berharap yang kutemukan gak seburuk yang kamu bayangkan. Tapi, Alina, ini jauh lebih rumit." Ia membuka map, mengeluarkan beberapa foto. Mata Alina langsung tertuju pada gambar pertama. Galang berdiri di depan sebuah rumah sederhana, mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh Devi, yang mengenakan pakaian santai. Di beberapa foto berikutnya, terlihat Galang masuk ke dalam rumah, membawa kantong belanja. "Ini diambil 2 hari lalu," kata Niko. "Dia di sana selama hampir 3 jam." Foto berikutnya membuat tubuh Alina menegang. Galang duduk di sofa dengan seorang bayi di pangkuannya. Senyumnya hangat, tatapannya penuh kelembutan. Tatapan yang dulu hanya ia berikan kepada Alina. Devi duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahu Galang. "Aku juga sempat merekam," Niko melanjutkan sambil mendorong flash disk ke arah Alina. "Kalau kamu siap, kamu bisa lihat di rumah. Tapi aku peringatkan, itu nggak mudah ditelan." Alina tidak menyentuh flash disk itu. Tangannya gemetar, matanya panas. "Bayi itu, anak mereka?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku nggak bisa bilang pasti tanpa tes DNA. Tapi dari perilaku mereka, besar kemungkinan iya." Devi memanggil Galang dengan panggilan yang terlalu akrab. "Dan bayi itu, kalau dilihat, usianya mungkin belum genap 1 tahun. Hening panjang menyelimuti meja itu. Suara hujan di luar terdengar semakin deras. Alina menatap ke arah jendela, mencoba mencerna semua yang ia dengar. "Kenapa kamu tunjukin semua ini sekarang? Kenapa nggak tunggu sampai kamu benar-benar yakin?" tanyanya pelan. "Karena aku tahu kamu butuh waktu buat memutuskan langkah selanjutnya. Kalau aku tunggu, mungkin akan terlambat," jawab Niko tegas. Alina menutup mata, menarik napas dalam, lalu mengangguk. Ia mengambil map dan flash disk itu, memasukkannya ke dalam tas. "Terima kasih, Nick. Aku butuh sendiri sekarang." Ia meninggalkan kafe itu dengan langkah cepat. Sepanjang perjalanan pulang, hujan masih menemani. Sesampainya di rumah, ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di lantai sambil menatap flash disk di tangannya. Butuh beberapa menit sebelum ia akhirnya menyalakan laptop. Begitu video dibuka, layar menampilkan gambar bergerak yang menghancurkan hatinya. Galang memeluk bayi itu erat, mencium keningnya berulang kali, lalu menoleh ke Devi dengan senyum yang sama seperti yang dulu ia berikan pada Alina saat mereka membicarakan punya anak. Alina menghentikan video di tengah-tengah. Ia tak sanggup menonton lebih lama. Air matanya jatuh, membasahi punggung tangannya. Rasanya seperti seluruh udara di paru-parunya hilang. Di luar, suara mobil terdengar masuk ke garasi. Galang sudah pulang. Panik, Alina menutup laptop, menyembunyikan map dan flash disk di bawah tumpukan pakaian di lemari. Galang masuk ke kamar dengan wajah kelelahan. "Kamu di rumah aja hari ini?" tanyanya sambil melepas sepatu. Alina menatapnya lama.
Ada begitu banyak kata yang ingin ia lontarkan, tapi lidahnya terasa keluh. Iya, jawabnya singkat. Galang tidak mencurigai apapun. Ia masuk kamar mandi, dan suara air kembali memenuhi ruangan. Alina duduk di tepi ranjang, memandangi pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Dalam kepalanya, sebuah rencana mulai terbentuk. Ia tidak akan bertanya lagi. Ia tidak akan memberi kesempatan bagi Galang untuk berbohong. Ia akan membiarkan dirinya diam, sampai waktunya tiba untuk membalas dengan cara yang membuat Galang tidak akan pernah lupa. Pagi itu rumah terasa sunyi, meskipun suara aktivitas dari luar sesekali terdengar. Burung-burung di halaman depan berkicau riuh. Namun bagi Alina, suara itu tak lebih dari gema jauh yang tak mampu menembus pikirannya. Ia duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Tatapannya kosong menembus dinding. Galang keluar dari kamar mandi dengan handuk di leher. Rambutnya masih basah. Aroma sabun dan parfum maskulin memenuhi ruangan. Ia mengenakan kemeja biru muda yang biasanya ia pakai saat ada pertemuan penting di kantor. "Kamu nggak sarapan?" tanyanya sambil mengambil roti dari meja. Alina hanya menggeleng pelan. "Nggak lapar." Galang memandangi wajah istrinya sejenak, seakan ingin membaca pikirannya, tapi kemudian ia mengangkat bahu. "Oke. Jangan lupa makan siang nanti," ucapnya singkat sebelum meraih jasnya dan bersiap pergi. Alina mengamati setiap gerakannya. Caranya merapikan jas, memeriksa ponsel, hingga mengecek jam tangan. Gerakan-gerakan yang dulu terasa biasa kini terlihat penuh rahasia di mata Alina. Ia tahu, di balik rutinitas itu, Galang menyembunyikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat pintu rumah tertutup dan suara mobil perlahan menjauh, Alina bangkit dari kursi. Ia berjalan menuju kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan map coklat serta flash disk yang ia sembunyikan. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Ia kembali duduk, menatap benda-benda itu lama sekali, seakan mencoba mencari kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ia membuka map itu lagi. Foto-foto yang pernah ia lihat semalam kini kembali memancing rasa perih di dadanya. Namun kali ini ia tidak hanya menatap. Ia mengambil ponsel dan memotret beberapa foto tersebut, menyimpannya di galeri dengan folder khusus yang diberi nama Saksi. Setelah itu, ia membuka laptop, memasukkan flash disk, dan menonton ulang rekaman yang kemarin ia hentikan di tengah jalan. Meski hatinya terasa seperti diremas, ia memaksakan diri melihat sampai akhir. Video itu berakhir dengan adegan Galang mencium dahi Devi, lalu berbisik sesuatu yang membuat wanita itu tersenyum lebar. Alina tak bisa mendengar jelas kata-katanya, tapi ia tahu itu bukan sekadar ucapan basa-basi. Ia menutup laptop perlahan. Matanya basah, tapi tidak ada air mata yang jatuh kali ini. Bukan karena rasa sakitnya berkurang, melainkan karena hatinya sudah mulai membentuk lapisan keras di sekeliling luka itu. Siang menjelang, Alina memutuskan untuk keluar rumah. Ia mengemudi tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti jalan kota yang basah oleh hujan semalam. Pada akhirnya, ia berhenti di sebuah taman kecil yang dulu sering ia kunjungi bersama Galang saat mereka baru menikah. Duduk di bangku taman, Alina menatap anak-anak yang berlari-lari di bawah pengawasan orang tua mereka. Suara tawa mereka mengingatkannya pada Chandra. Wajah kecil anak itu muncul di pikirannya, senyum polosnya, tangisnya saat minta digendong. Dalam hati, ia berbisik, "Kamu gak akan tahu apa yang bapakmu lakukan. Aku yang akan memastikan itu." Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kita harus bicara." Sendirian. Tidak ada nama pengirim, tapi Alina langsung tahu siapa itu. Ia membalas singkat, "Kapan dan di mana?" Balasan datang cepat. "Sore ini, kafe di dekat kantor Galang." Alina menimbang sejenak. Ia tidak ingin bertemu Devi sekarang, tapi bagian lain dari dirinya mengatakan bahwa ini mungkin kesempatan untuk mendengar kebenaran langsung dari sumbernya. Sore itu, ia tiba di kafe yang dimaksud. Devi sudah duduk di meja sudut, mengenakan blus putih sederhana. Tatapannya langsung tertuju pada Alina ketika ia datang. "Terima kasih mau datang," kata Devi. Suaranya tenang tapi matanya waspada.
Alina duduk tanpa membalas basa-basi. Katakan saja. Devi menunduk sebentar, lalu berkata, aku tahu kamu sudah tahu, tapi aku ingin kamu dengar dari aku, bukan dari orang lain. Alina menatapnya tajam. Dengar apa? Kalau kamu mau bilang bayi itu anak Galang, aku nggak butuh pengakuanmu. Aku sudah lihat sendiri. Devi terdiam, lalu menarik napas panjang. Aku nggak akan menyangkal. Ya, bayi itu anaknya. Tapi aku nggak pernah berniat merebut Galang darimu. Semuanya terjadi begitu saja. Alina tertawa pendek, getir. Begitu saja? Kamu kira aku bodoh? Devi mencoba menahan emosinya. Galang datang padaku saat dia merasa kesepian. Katanya kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan dan... Alina memotong dengan nada tajam. Berhenti menyalahkan aku. Kalau dia kesepian, dia bisa bicara padaku, bukan tidur denganmu. Devi terdiam. Untuk sesaat, hanya suara musik lembut kafe yang terdengar. Aku minta satu hal, kata Alina akhirnya. Jangan pernah bawa bayi itu ke dekatku atau Chandra. Dan jangan pernah berharap aku akan mengizinkan Galang melihat anak itu, atau anakku, setelah semua ini. Devi menatapnya, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi ia mengurungkan niatnya. Ia hanya mengangguk pelan. Pertemuan itu berakhir tanpa kata perpisahan. Alina meninggalkan kafe dengan langkah mantap. Dalam hatinya, keputusan sudah bulat. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan kebohongan Galang, tepat di hadapan semua orang yang mengenalnya. Malam itu, Galang pulang lebih awal. Ia tersenyum pada Alina, seolah tidak ada yang berubah. Namun di balik senyumnya, Alina melihat seorang pria yang tidak lagi ia kenal. Dan ia tahu, waktunya semakin dekat.